Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Puratayung dengan NPM C1C020120 akan mereview sedikit materi akuntansi keuangan 2. Baiklah, saya akan mereview materi tentang non-current liabilities atau utang jangka panjang. Jadi utang jangka panjang atau yang biasa disebut long term debt adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Kemudian non-current liabilities ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah bond payable atau hutang obligasi. Yang kedua itu ada long term note payable atau wesel jangka panjang. Yang ketiga ada hutang apotek. Yang keempat ada pensiun liabilities. Yang kelima ada lease liabilities. Namun dalam bab ini hanya fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah hutang obligasi atau bond payable, long term note payable atau wesel jangka panjang, dan hutang apotek. Kemudian penerbitan obligasi itu berupa dokumen atau bond kontrak. Kemudian adanya sertifikat. Nah, sertifikat itu berupa janji-janji untuk pelunasan obligasi tersebut, seperti menyebutkan sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo, kemudian berisi tentang membayar secara periodik, dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat kemudian dikalikan dengan nilai normal. Dalam sertifikat obligasi juga tertera nilai nominal dan tertera tingkat bunga tercatat dalam sertifikat obligasi. Pembayaran bunga lazimnya itu per semester, per tahun, per kuartal, dan per bulan. Tapi umumnya itu per semester atau annual atau semi annually. Kemudian hutang obligasi ini berguna untuk perusahaan ketika perusahaan membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Maka biasanya perusahaan itu menerbitkan obligasi. Kemudian ada 3 manfaat yang mendanai obligasi. Yang pertama, tidak ada hak pengendalian yang diperoleh dari pemegang obligasi. Yang kedua, adanya penghematan pajak. Jadi perusahaan yang menerbitkan obligasi membayar bunga secara periodik, diakui dengan adanya beban bunga, dan beban bunga akan menjadi pengurang pendapatan atau pengurang kena pajak. Maka laba kena pajak akan lebih rendah karena adanya pengurang beban bunga. Kemudian yang ketiga itu adalah earning per share lebih tinggi karena tidak adanya penambahan jumlah yang beredar sehingga pembaginya kecil. Selanjutnya ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama itu adalah obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan karena hutang dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua itu adalah obligasi hanya dilunasi 1 kali, begitu pada jatuh tempo. Terus ada serial bond, itu pembayarannya tidak hanya 1 kali atau bisa diangsur. Yang ketiga itu adalah callable bond. Itu melunasinya melalui tanggal 12-nya itu lebih cepat daripada tanggal jatuh temponya. Kemudian ada convertible, yaitu hak obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian ada register itu yang tertera nama pemilik. Terus ada BR tidak tertera. Terus ada income bond, yaitu obligasi pembayar bunga jika perusahaan memperoleh laba. Kemudian hal yang menentukan harga jual obligasi yang pertama itu adalah permintaan dan penawaran. Semakin permintaan tinggi, maka harga akan semakin mahal. Kemudian yang kedua itu adalah resiko yang dihadapi. Jika mau return yang tinggi, maka kita akan memperoleh resiko yang tinggi pula. Kemudian yang ketiga, kondisi pasar. Yang keempat adalah kondisi keadaan ekonomi. Kemudian selanjutnya cara menentukan harga jual obligasi. Yang pertama itu sudah tertera dalam sertifikat harga obligasinya. Terus yang kedua adalah mengkalikan kurs dengan nilai nominal.
Yang ketiga itu adalah dengan menghitung present value dari, yang pertama itu adalah nilai nominal obligasi, yang kedua bunga yang dibayarkan secara periodik. Kemudian ada tingkat bunga dalam obligasi. Yang pertama adalah contractual interest rate, yaitu digunakan untuk menghitung bunga yang harus dibayar secara periodik. Selanjutnya, market interest rate, yaitu tingkat bunga yang diinginkan investor, yaitu tingkat bunga yang berlaku di pasar untuk menghitung beban bunga yang akan dicatat oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Cara mengalihkannya adalah market interest rate dikali carrying amount. Nilai tercatat dari obligasi berubah-ubah, maka bunga juga akan berubah-ubah. Kemudian obligasi itu diterbitkan dalam 3 tingkat. Jadi contohnya seperti jika market 8% dan interest rate itu 6%, maka selling price-nya itu premium. Nah, jika market interest rate-nya 8% dan marketnya 8%, maka selling price-nya itu par value. Kemudian jika interest rate-nya 10% dan marketnya 8%, maka selling price-nya itu diskon. Juga bisa dibandingkan dengan nilai kurs, misalkan 100.000 kurang dari 100.000 itu premium, kalau 100.000 itu per value, kalau misalkan lebih dari 100.000 itu sell price-nya diskon. Kemudian juga bisa dibandingkan dengan nilai interest rate dengan market. Jadi ketika obligasi itu diterbitkan dalam bentuk diskon atau premium, terdapat selisih antara selling price dan nilai nominal. Selisih inilah yang akan diamortisasikan. Diamortisasikan yaitu perusahaan menghitung berapa yang akan dialokasikan untuk penambah bond payable secara periodik. Kalau dia adalah diskon, atau berapa sebagai pengurang bond payable kalau dia premium, sehingga carrying amount pasti sama dengan nilai nominalnya. Baiklah, cukup sekian review materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.